Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam channel Gado-Gado. Pada kali ini saya akan membagikan tips cara mengatasi kesurupan. Menurut pengalaman kami dan hasilnya lumayan berhasil. Cara ini mungkin banyak perbedaan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli supranatural atau orang pintar pada umumnya. Dan cara ini bisa juga Anda coba dan lakukan untuk menolong sesama. Boleh untuk umum, siapa saja boleh untuk mencobanya. Baik tua, muda, laki-laki atau perempuan. Yang tidak mempunyai pengetahuan ilmu kebatinan atau yang sejenisnya pun bisa Anda lakukan. Sebelum kita ke intinya, kami minta izin dulu pada kalian semua yang menyimak video ini. Yaitu untuk menjelaskan tentang perihal kesurupan. Supaya kita semua paham dan yakin tentang kesurupan dan cara menanganinya. Semua orang mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya orang kesurupan dan penanganannya pun mungkin berbeda-beda. Sesuai gurunya masing-masing. Di sini kami bukan berarti untuk menggurui Anda semua. Melainkan untuk berbagi pengalaman dan mudah-mudahan pengalaman kami yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Kesurupan menurut beberapa ahli supranatural adalah masuknya roh jahat atau jin dan sejenisnya masuk ke tubuh manusia. Yang disebabkan, 1. Makhluk halus tersebut menyukai diri kita. Entah suka dengan kebaikan kita, suka dengan wajah tampan atau cantik, dan sebagainya. 2. Kesalahan yang dilakukan orang tersebut terhadap jin atau penunggu yang di tempat itu. Seperti buang air sembarangan, baik disengaja ataupun tidak, dan sebagainya. 3. Adanya suruhan tukang sihir. Dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya di sini. Sebab kedua, akibat emosi atau amarah yang terpendam terhadap seseorang. Seperti orang tua, saudara, dan bahkan teman kita sendiri. Dengan menunjukkan aksi kesalnya yang tidak bisa dengan jujur atau terang-terangan. Karena mungkin kalau dengan terang-terangan takut akan rasa bersalah nantinya. Dan orang pun akan membencinya. Dengan kesurupan aksi kesalnya pun tidak diketahui oleh orang lain. Dalam kesurupan yang seperti ini biasanya orang tersebut atau jin atau apalah, yang di dalamnya memuji-muji atau memberikan nasihat untuk orang lain agar menyayanginya. Atau menyakitinya, dan lain sebagainya yang intinya tertuju pada orang tersebut. Baik dengan kata-kata maupun dengan reaksi fisik. Dan boleh dikatakan kesurupan semacam ini kesurupan acting, action. Dengan rasa marah tinggi. Dan kesurupan ini antara sadar dan marah sehingga kesadarannya ini tertutup oleh amarah tinggi. Kesal, kecewa menjadi satu. Tapi dengan kesurupan seperti ini biasanya tidak bisa menyakiti orang lain kecuali menyakiti dirinya dan barang-barang di sekitarnya. Karena ketika hendak menyerang orang lain dia pun masih sadar akan hal itu. Dan mengurungkan niatnya tapi hanya untuk menakuti saja. Untuk hal ini mungkin Anda sudah paham dan mengerti. Dan kita mulai dengan cara-cara mengatasinya. Yang pertama apabila kita menjumpai orang yang kesurupan. Setidaknya kita sudah paham untuk keterangan yang di atas tadi. Yang Anda lakukan lihat dan cari akar permasalahannya atau ada problem apa dengan dirinya. Atau jika kita sudah peka terhadap orang tersebut kita dapat membacanya dari gerak-gerik orang yang kesurupan tersebut. Dan tidak usah bertanya macam-macam. 1. Untuk cara yang pertama. Gunakan feeling Anda apakah itu kesurupan yang nomor 1 di atas, atau yang nomor 2. Jika kesurupan asli setan atau roh jahat, Anda harus yakin dengan niat penuh Anda bisa melakukannya dan jangan takut. Ada sedikit saja rasa takut di hati Anda kemungkinan besar energi positif Anda berkurang. Dan sulit untuk mendapatkan konsentrasi dan kesembuhan. Jangan percaya apa yang dikatakan walaupun kadang itu ada benarnya. Sedikit saja Anda percaya padanya maka energi positif Anda akan berkurang dan juga susah untuk mendapatkan konsentrasi dan kesembuhan.
Jika dia kuat untuk pergi, Anda jangan putus asa dan jangan bilang susah amat. Atau yang lainnya, karena hanya memberikan sugesti buruk untuk Anda sendiri. Baca doa-doa sesuai agama masing-masing. Tata caranya yaitu: 1. Duduk rileks. Sambil membayangkan saja kalau Anda masih belum pengalaman. Bayangkan seolah-olah Anda sedang bertarung dengan setan yang ada dalam tubuh orang tersebut. Bayangkan, sugestikan dengan konsentrasi tinggi bahwa Anda bisa mengalahkannya. Sampai benar-benar setan itu pergi atau terbakar atau terserah Anda mau dengan cara Anda sendiri juga bisa. Bebas dengan cara apapun. Intinya Anda benar-benar konsentrasi. Setelah itu, ambillah sapu tangan atau yang lainnya, basahi lap tersebut dengan air di bak mandi. Atau ember dengan dicelup. Tidak boleh dengan air matang atau air isi ulang. Suruh orang tersebut untuk menghirupnya dalam-dalam. Kalau berontak, paksa saja. Panggil namanya dan suruh buka matanya. Panggil terus sampai ia tersadar. Dan jangan biarkan matanya terpejam lagi dan ngomong ngelantur lagi. Dan insya Allah akan sembuh dan kamu bisa mengatasinya dengan baik. Mengapa demikian? Sesungguhnya manusia itu mempunyai energi positif masing-masing. Dan dengan membayangkan hal tersebut, energi positif Anda akan terkumpul dengan sendirinya. Bayangan visual Anda tidak lain hanyalah untuk mengadakan konsentrasi yang tinggi. Kinerja adalah semakin banyak energi positif terkumpul dalam diri dan niat Anda yang baik. Maka energi positif tersebut akan membentuk gelombang. Sehingga terjadilah gesekan antara energi positif dan energi negatif, sehingga yang mana energi positif tersebut lebih besar maka akan bisa mengalahkan energi negatif yang lebih rendah. 2. Dan pengobatan kesurupan. Masalah yang kedua yaitu, caranya cukup Anda cari tahu problem yang dialaminya. Mengapa dingamuk? 1. Depresi. 2. Akibat alkohol, obat-obatan dan sejenisnya. 3. Kecewa, iri, marah, dan sebagainya. 4. Sedang dalam masalah batin. Dan masih banyak lagi. Caranya cukup Anda usap dengan lap basah bagian tengkuk, kepala, muka, dan cari orang yang paling disegani atau yang ditakuti olehnya. Seperti guru, teman baik, atau pamannya dan seterusnya. Untuk mengingatkan dirinya agar banyak bersabar dan untuk tidak melakukannya. Insya Allah dengan cara tersebut Anda akan bisa menanganinya dengan baik tanpa menyakiti orang yang kesurupan tadi. Yaitu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih kurang jelas untuk Anda simak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.